Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangkit dari kebiasaan buruk merupakan suatu tantangan yang besar bagi orang-orang yang sudah biasa melakukan hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kesehariannya. Bacaan pertama yang telah kita dengarkan tadi mau memberikan kita ajakan untuk kita semangat merubah diri kita, merubah dari hal-hal yang buruk ke hal-hal yang lebih baik lagi. Dalam ayat yang ketujuh disebutkan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat ini sangat jelas memberikan penegasan untuk kita berubah dan bertobat dan kembali ke jalan yang benar, di mana ada terang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita telah berubah dan kita telah bertobat, apakah kemungkinan untuk terjerumus kembali dalam hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan buruk itu masih bisa terjadi? Atau bahkan lebih parah lagi dari yang sebelumnya? Ya, karena kebiasaan buruk contohnya seperti mengonsumsi minuman-minuman keras sampai mabuk-mabukan, itu merupakan suatu hal yang membuat orang ketagihan, sehingga sekalipun ia sudah berusaha untuk berubah dari kebiasaan buruknya minum minuman keras, tetapi seperti halnya kita tinggal di daerah yang masih tingkat rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan yang masih begitu tinggi. Jadi misalnya ketika bapak-bapak ataupun orang-orang muda, rekan-rekannya atau teman-temannya memanggil untuk bergabung bersama-sama dengan mereka dalam acara ulang tahun, nah, godaan itu akan membuat kita meringankan langkah kita untuk bergabung bersama-sama dengan mereka dan kembali lagi mengonsumsi minuman-minuman keras. Begitu pula dengan ibu-ibu yang masih pagi, belum sempat melaksanakan pekerjaan rumah, tetapi mereka telah berkumpul dengan tetangga untuk bercerita. Apa yang diceritakan? Yang diceritakan adalah keburukan-keburukan orang lain. Bacaan ini kembali mengingatkan kepada kita untuk kita menyesali semua perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah kita lakukan. Dengan kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan yang benar. Jangan kita ragu, karena Tuhan itu Maha Pengampun. Dia akan mengasihani kita. Buktinya saja dalam kisah kitab suci tentang perempuan yang berzina. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, dialah orang yang pertama kali melempari batu kepada perempuan itu. Namun tidak ada satupun orang yang melempari batu kepada perempuan itu, karena mereka merasa bahwa mereka juga pernah membuat kesalahan, pernah melakukan dosa. Mereka meninggalkan tempat itu, dan Tuhan Yesus mengampuni perempuan itu dan berkata, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana cara agar kita tidak lagi terjerumus ke dalam kebiasaan-kebiasaan buruk atau tidak terjerumus lagi ke dalam dosa? Nah, bacaan kedua memberikan jawaban, yakni kita yang telah mengasihi Allah atau yang bangkit dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita, yang telah kembali kepada Allah, kita harus wujudkan kasih kepada Allah itu dengan menaati perintah-perintahnya. Dengan menaati perintah-perintah Allah, maka kemungkinan untuk kita terjerumus kembali ke dalam perbuatan-perbuatan buruk
kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan mulai perlahan-lahan terkikis sampai habis. Sebab kita telah percaya kepada Yesus dan kita telah mengasihi, kita menyesali semua perbuatan-perbuatan kita dan mau untuk berubah karena Yesus yang adalah anak Allah itu telah lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil yang juga telah kita dengarkan tadi, di mana mengisahkan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes, yang oleh gereja kita rayakan pada hari ini, yaitu pesta pembaptisan Tuhan. Menarik pada ayat yang terakhir dari Injil hari ini, yang berbunyi, "Lalu terdengar suara dari surga, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Melalui pesan dari surga ini, jelaslah bahwa Allah mengasihi Yesus, anaknya yang dibaptis itu. Maka dari itu, kita sebagai umat Allah, kita sebagai anak-anak Allah, kita juga harus mengasihi Yesus. Mengasihi dengan cara bagaimana? Salah satunya dengan menaati perintah-perintahnya, agar hidup kita benar-benar berada dalam jalan yang lurus, jalan yang benar, dan kita dijauhkan dari tindakan-tindakan atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang selalu menghantui kita dan membuat kita akan terjerumus kembali ke dalam dosa. Meskipun dalam hidup kita sehari-hari kita sering diperhadapkan dengan godaan-godaan duniawi, cobaan-cobaan yang membuat kita lupa akan segala-galanya. Terutama kita akan lupa Tuhan Yesus ketika kita telah terbuai oleh kepuasan-kepuasan dan godaan-godaan duniawi. Namun, seperti halnya hal-hal duniawi yang membuat kita berdosa itu, jangan membuat kita patah semangat, melainkan kita harus berani menahan diri. Kita memilih mana yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Dan kita harus menjalani perintah-perintah Allah itu serta meneladani hidup Yesus yang suka membantu sesama. Jadi ketika kita ada kelebihan apapun itu, kita ada baiknya memberikan kepada orang lain, berbagi dengan orang lain. Dan lebih bagus juga ketika kita memberi dari kekurangan kita, tetapi kita masih ikhlas untuk memberikan kepada orang lain. Serta kita juga harus meneladani hidup Yesus dengan lebih semangat kita untuk berdoa, kita rajin ke gereja, kita membaca kitab suci. Tapi meskipun saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah dan mengikuti misa live streaming. Tetapi itu bukan merupakan halangan, tetapi menjadikan motivasi kepada kita untuk kita tetap terus mencari Tuhan, kita terus berada dalam jalan terang kasih Tuhan. Jika kita telah melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah mengasihi Yesus. Kita mulai berada pada jalan yang benar. Dan bagaimana mungkin kita sebagai ciptaan tidak mengasihi Yesus, sementara Allah Bapa di surga mengasihi Yesus, anaknya itu. Untuk itu, marilah kita bersama-sama hidup dalam terang kasih Kristus dan kita menjauhi hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sering kita lakukan. Dan kita kembali berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dan kita tidak lupa untuk menaati dan menjalankan perintah-perintahnya dalam hidup kita sehari-hari. Menutup renungan kita, saya teringat akan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Semoga demikian.